Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang adalah pembacaan kartu untuk zodiak Taurus ya. Taurus, ada The Judgment dan malaikat penjaga kamu ini. Ya, The Star. Oke. Ada The Star. Kayak hey, sudahlah kayak gitu ya. Kamu sadar sama diri kamu itu siapa? Sadar kalau kamu itu adalah seseorang yang di sini punya kapasitas. Kamu itu kamu itu adalah seseorang di sini yang mempunyai keseimbangan. Kenapa sih Kak? Aku adalah seorang yang seimbang karena kalian udah bisa menyeimbangkan, sudah bisa mengendalikan emosionalnya kamu. Kamu sudah bisa mengendalikan emosionalnya kamu, itu artinya kamu di sini punya kecerdasan emosional ya. Bisa mengendalikan apa ya, kayak hal-hal yang sulit orang lain bisa kendalikan, kamu mampu untuk mengendalikan itu. Itu lilin-lilin pada putih-putih. Orang lain tuh nggak bisa ngendaliin, tapi kamu bisa ngendaliin. Misalnya nih ya, ada nih pasangan kamu ya yang bawel nih ya. Bawel banget ya Allah, dari A sampai Z ya, bawel. Tapi ketika kamu bicara sesuatu dan itu membuat dia diam, membuat dia tidak bisa mengatakan apapun ketika kamu udah mengatakan sesuatu hal. Ketika kamu sudah mengeluarkan sebuah kebijaksanaan yang terbaik yang kamu miliki. Karena apa? Kamu itu seorang penjawab yang tegas, lugas, dan tidak bertele-tele, namun tidak menyinggung perasaan siapapun. Wow. Oke, dan akhirnya seseorang tersebut itu mantep banget ya. Feeling good like a shoot ke kamu, kamu. Dia tuh belum bisa. Ini angkanya biasanya aku 6 jadi 7. Sampai ke sana. Mereka pojok guys. Nah ini ya, dia sampai mantepinnya perasaannya ke kamu. Dia pengen bisa menikah dengan kamu. Nggak tahu ya, katanya ada sesuatu yang nggak bisa melepaskan kamu dari pandangan dia. Ada sesuatu yang nggak bisa lari dari kenyataan bahwa dia benar-benar sangat mendambakan seseorang yang ada dalam diri kamu gitu. Kamu ada seseorang yang dia dambakan. Kayak kalau di sini yang nontonnya laki-laki, kamu mendambakan seseorang sosok perempuan yang kamu idam-idamkan ini, ataupun kamu juga diidamkan oleh sosok perempuan itu, ya. Yang di antara kalian ini salah satunya pasangannya kamu ini, ya. Ataupun dia memikirkan kamu dalam artian kamu mempunyai kriteria-kriteria yang mungkin di sini bisa membangun secara mental, ya. Membangun secara kayak membangun permanen gitu ya, dalam artian bisa memberikan kekuatan ya, mantap. Karena ini ada sebuah bangunan itu kan ya, tiga titik ya kan, seperti segitiga Bermuda, atau sebuah bangunan yang ada segitiga atap rumah itu kalau tiga kayak gini ya, set itu udah kuat gitu. Kenapa? Dia yakin banget kamu akan setia. Dia yakin banget kamu itu orang yang bisa membawa dia ke dalam perubahan yang lebih baik, yang lebih santai, yang lebih bermakna, ya kan? Jadi kamu adalah sosok seseorang di sini yang punya kualitas ya, yang sederhana tapi cukup berkelas, ya. Oke, ada dua. Dapat rezeki banyak. Ada kebangkitan ya secara finansial, ataupun ada banyak hadiah-hadiah yang datang dari relasi kamu, dari teman kamu, ya kan, para tetangga ya, para atau sebuah penghargaan. Kayak dunia itu lagi datang ke kamu gitu. Kesempatan, opportunity, dan kelimpahan itu lagi datang ke kamu ya. Oke, ada yang di sini tuh ada energi gitu, kayak yang baru masuk ya.
ada seseorang yang tiba-tiba ada cerita yang kedua. Cerita yang kedua, seseorang udah beres gitu dengan konfliknya ya, udah tidur baru bangun gitu ya. Baru bangun ternyata kamu udah pergi. Ternyata kamu udah nggak peduli. Ternyata kamu udah happy. Kayak itu. Lalu dia mau memperjuangkan kamu lagi. Ada rasa takut yang luar biasa dari seseorang di luar sana. Yang dia biasa sibuk, ya kan, biasa cari kebahagiaan sendiri. Dia lupa kamu udah terbang jauh. Kayak gitu energinya. Oke. Di sini ya ada dua pilihan. Orang yang udah meninggalkan kamu itu ada dua pilihan. Dalam artian ya, memilih kebahagiaannya sendiri bersama dengan teman-temannya gitu ya, sampai sibuk dan melupakan sosok kamu yang sangat peduli sama dia. Tuh kan, ini ada yang nggak bisa tidur kan, ya, karena overthinking, sangat overthinking ya kan. Karena ya ada juga sih ya beberapa pasangan yang dia udah janjian nih ketemuan ya, udah benar-benar udah si ceweknya itu udah dandannya tebal banget ya kan, tiba-tiba aku harus cancel karena ada pertemuan dengan seseorang di sini yang harus bisa segera, karena ini relasi, ini tentang duit, ini tentang keuangan ibaratnya ya. Kamu dilupakan aja gitu. Ya sih kalau aku ya tergantung kamu aja. Kalau kamu memang masih sayang nggak apa-apa, karena aku nggak pernah ngegangguin sebuah dua insan yang udah kayak soulmate ya, nggak bisa ya. Kalau emang kalian sayang ya nggak apa-apa. Yang penting dia juga sayang sih. Kalau namanya hubungan mah ada masalah ya, kalau seandainya temennya kamu ngenalin seseorang ke pacarnya kamu, lalu pacar kamu digaet itu ditikung, udah biasa lah ya. Udah biasa yang kayak gitu mah ya. Kita harus bijaksana aja. Oh mungkin pacarnya kamu tuh tergoda gitu, tergoda atau terpesona atau lapar mata atau emang kebiasaan kayak gitu ya. Oke, akhirnya di sini seseorang ini ada yang mungkin datang, entah orang baru ya, ataupun orang yang emang udah pernah bersama dengan kamu dulu, pernah berpisah gitu, tapi akan ketemu lagi. Aku sih nggak tahu karena mantan kamu banyak banget nih, yang mana ya kan, yang kadang cuman dijadiin koleksi ini sama kamu di masa lalu ya kan, yang mirip-mirip gitu, ternyata itu comeback again gitu. Ada mereka mau ngejalin sebuah hubungan baru dengan kamu, mau mencoba lagi sesuatu hal yang emang udah lama ya, terserah sih ya. Kalau itu pun kalau menurut kamu nggak basi gitu ya, kalau menurut kamu nggak basi sih nggak apa-apa. Nah, aku mah dukung aja, ngedoain aja. Paling kalau misalnya kalian lagi ada yang mesti ditanyain sama aku, bisa personal reading aja, kakak, aku, pacar aku, ini wetonnya ini, kalau aku bersatu gimana ya? Kayak gitu boleh lah. Ya harus, karena apa? Untuk jaga-jaga juga supaya kamu tuh nggak terlalu bucin ya kan. Udah terlalu bucin terus nggak jadi. Kita kan mesti ada dua prefer ya. Ya, yang namanya gitu, misalnya kamu mau bertani nih ibaratnya, ya dicangkul dulu, dilihat dulu tanahnya gimana ya kan. Ini bagus enggak nih kak, buat misalnya nih buat nanam apa, nanam cabai, nanam kol kan, atau mau bajak sawah, kamu mau punya sawah kan gitu. Lihat dulu situasinya. Nah kalau misalnya kemampuannya kamu misalnya cuman buat nanam kol, ya oke, kol aja. Oke, aku mah mau nanam ini aja, cabai, biar itu bisa 4 kali, 3 kali, sampai 5 kali panen gitu. Nggak apa-apa.
Jadi jangan melakukan sesuatu yang besar tanpa ada tujuan yang pasti, tanpa modal yang pasti. Misalnya modal kamu cuman bikin engkol gitu, maksudnya cuman mau nanam engkol, tapi biaya yang dikeluarin misalnya mau bajak sawah segede itu kan, kamu nanti kalau misalnya di tengah-tengah terjadi hama wareng itu apa ya, gangguan dari teman-teman kamu yang gak suka lihat kamu bahagia, itu hati-hati juga ya, mesti dipersiapin dong, ya kan. Nggak bisa kita cuman modal berani doang. Emangnya aku modal berani ya kan, pergi kerja gitu jauh-jauh cuman modal berani, gimana nanti aja gadain aja KTP aku buat beli bensin biar aku bisa nyari nasabah-nasabah aku di jalanan ya. Di zaman aku jadi marketing tuh, itu berani karena benar gitu kan, karena memang aku harus cari duit untuk anak-anakku nih di rumah ya, ibaratnya ya aku harus survive di jalan mau hujan mau apa, itu ada tarikannya ya, berkah di sana di jalan itu ada, kita dapat sesuatu hal yang menakjubkan itu bisa terjadi, tapi kan nggak mudah, kita lewatin banyak masalah dulu lalu kita bahagia bersakit-sakit dahulu ya, karena ini kalau masalah cinta beda ya, cinta itu resikonya besar. Orang kalau gagal kerja itu masih bisa cari kerja, masih bisa bertahan. Tapi kalau gagal move on ya kan, gagal sakit hati, gagal bisa comeback again gitu tuh, untuk masuk ke dalam diri kamu sendiri tuh perlu banyak biaya, perlu psikolog, perlu psikiater, perlu ustadz, perlu kiai ya kan, perlu doa, ya Allah, banyak banget ya. Itu ya. Jadi hati-hati. Dalam masalah cinta hati-hati, lebih berbahaya dari masalah bisnis. Ya. Karena hati itu nggak bisa dibisnisin. Kalau hati ya, kalau cinta itu yang rusak pikiran ya, udah pasti ya, hati ya ngebatin ya kan, badan juga tidak bergairah gitu, lemas, dan pikiran ngaco gitu, bawaannya itu nggak ada gairah untuk hidup, itu di level depresi paling tinggi, itu patah hati membahayakan kamu. Nah itu, jadi kalau ada apa-apa bilang dulu sama aku ya. Ini juga ada salah satu nih yang langganan ya, personal reading, yang pacarnya banyak ya. Kak ini cocok nggak? Belum. Kak ini cocok nggak? Kayaknya lumayan. Oh iya emang bener, emang dia lumayan banget, baik banget sama aku. Nah seperti itu ya. Jadi kita itu harus sedia payung ya sebelum hujan. Apapun yang terjadi gitu, apapun yang kita hadapi ini, persiapkan dulu mental kamu. Tanya-tanya dulu deh, ibaratnya kamu mau pergi nih misalnya ya ke Pangandaran, nanya dulu sama orang Pangandaran, hujan nggak di sana. Jangan sampai pas datang ke sana itu kamu lagi hujan, lagi tinggi banget ya kan, gelombang airnya lagi pasang, ibaratnya gitu. Banyak bertanya biar kamu nggak sesat di warung kopi, oke? Gitu, nggak sesat di warung cinta, hati-hati, oke? Nah sekarang kita lihat dulu ya inisial namanya. Inisial nama. Oke, di mana ya? Kamu harus apa ya? Kamu tuh jangan terlalu serius sama tarot aku mah ya. Santai-santai aja. Ya namanya juga ini mah hiburan ya. Supaya kamu tuh nggak jerawatan kayak gitu. Oke, di sini ada huruf N, A, Y, D, T, R, J, terus apa lagi, E, I. Ada orang yang masih bolak-balik ke kamu lagi ada ini ya, itu lagi, U. Itu kan ada yang udah 3 kali nyambung putus, G. Lalu I, O, udah ada I-nya. Oh, kamu tuh adventure woman atau adventure man. Kamu tuh suka beradventure, suka pergi-pergi, berpetualang ya kan. Selalu mencari suasana baru tuh, kayak kamu tuh suka ke tempat-tempat yang sejuk gitu ya. Kamu berpetualang, bersinergi sama alam semesta gitu. Kamu tuh cocok di pegunungan yang ada airnya.
Soalnya kamu tipenya ini apa namanya, lembut hatinya, harus selalu ada gemercik air ya yang memberikan kekuatan. JLR, pokoknya kamu kalau mau ngapa-ngapain, mau pergi aja, nggak usah banyak berpikir lah ya. Kalau misalnya ada rencana, fokusin rencananya. Nah terus kamu mencoba mempersiapkan mental kamu, baru kamu ready to go itu ya. Oke, apa yang bisa saya baca di sini? Oh, di sini ada yang nanyain kamu sama teman-teman kamu, sama teman-temannya yang mungkin juga kenal sama kamu. Si Taurus tuh kemana ya? Dia kok nggak ada kabar gitu. Si Taurus lagi ngapain ya? Apa dia udah punya pacar gitu? Apa udah ada kawin lagi dia? Kayak gitu ya, nanya-nanya ya. Apa dia itu lagi deket sama siapa? Nah gitu ya. Nah terus di sini juga ada yang ghost. Ada yang ganggu kamu ya. Kalau ada yang merinding itu di belakang kamu, itu butuh doa, itu doain aja. Kamu baca doa ya sebelum tidur, atau doain juga. Oke, mungkin juga ada rezeki ya yang datang sama kamu melalui spirit guide kayak gini. Ada yang waktunya kamu tuh lagi diem, suka ada apa kata hati kamu itu ya jalan, kayak kamu tuh harus inovatif, kamu tuh harus banyak beres-beres kayak gitu ya. Rumahnya lupa ya diberesin ya. Hati-hati juga kalau misalnya ada, wah aku tuh merinding Kak Marissa, ya lihat dulu rumahnya rapi enggak kamarnya. Ternyata rapi banget ya kan, sampai numpuk sana bajunya tuh sampai atas, sampai ke atap, itu belum setrika. Jadi dilihat dulu situasi di pinggir-pinggir kamu ya, kamarnya beresin dulu, harus rapi ya, harus wangi. Kalau enggak itu bakar gaharu tuh, lupa. Ya. Nah, terus apa lagi? Ada yang di sini manggil-manggil nama kamu waktu tidur. Ya, atau semeliwir wangi parfum kamu ya, yang dia ingat wanginya parfum kamu, yang mungkin kamu pernah beliin dia parfum atau apa kayak gitu ya. Oke, di sini ada yang jealous juga ya, jealous sama kamu. Pas kamu lagi sama pasangannya kamu gitu, ada mantannya juga yang nggak suka gitu ya. Terus mantannya tiba-tiba deketin dia, terus pura-pura cinta juga, terus mantannya kamu juga ke bawah lagi mau gitu ya. Kayak gitu. Adalah banyak cerita ya di sini. Jadi hati-hati juga dengan cinta, pura-pura cinta ya. Cuman pengen datang ke kamu, pengen manas-manasin seseorang supaya si mantannya ini down ya kan. Terus kamu misalnya dijadiin alat buat manas-manasin. Nih beberapa ya di antara kalian. Terus ketika misalnya si mantannya balik lagi, kamu tinggalin. Ada yang kayak gitu. Ya. Sebagai alat untuk supaya tetap eksistensi juga ada. Ya beda-beda lah ya cerita-ceritanya ya. Nah, terus ada di sini yang ada ayat apa tuh? Ayat suci yang dibacain supaya kamu tertarik gitu, supaya kamu inget terus sama orang itu. Ada di sini ya beberapa yang nggak bisa tidur, berarti kamu lagi ditarik-tarik tuh ya, lagi di selimir gitu ya, biar kamu tuh pas bangun tuh, aduh aku sayang banget nih sama kamu. Ini bucin ya. Nah, hati-hati juga gitu. Atau dia sedang memanjatkan doa ya kepada Tuhan supaya kamu ini bisa mungkin memaafkan dia, atau pengen ada rekonsiliasi atau apa ya. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Jadi harus selalu belajar, apapun dipelajari. Nih, ketika kamu putus sama pacar kamu, pelajaran apa yang paling penting yang kamu dapatkan saat kamu sendiri? Pelajaran apa yang kamu dapatkan pada saat kamu bersama dia? Ya. Kekurangan apa yang dia berikan ke kamu? Kelebihan apa yang kamu berikan kepada dia? Seimbang nggak? Ya. Belajar terus dari setiap kesalahan, karena kesalahan akan membawa sebuah kenyataan yang di sini bisa memberikan satu pengaruh yang positif. Ketika kita mengakui kesalahan kita, di luar sana ada orang yang mengakui kesalahannya kepada kita. Makanya kayak gini.
Kita belajar memahami situasi, kita belajar memahami diri kita, biar orang lain mau memahami kamu. Kita nggak bisa memahami orang lain tanpa kita bisa memahami diri kita sendiri dulu. Kita nggak bisa membuat orang itu turun, ya kan, tensi darahnya ya, lagi darting gitu. Nggak bisa kita, kamu sabar, tarik nafas ya, buang. Emang mau ngelahirin, ya kan? Kita nggak bisa gitu. Kita lihat di situasi orang itu nggak bisa kita kendaliin, ya kita kendaliin diri kita gitu. Kita belajar dari segala situasi. Ya, misalnya aku tuh nggak mau gitu, misalnya kalau kamu tuh selalu egois gitu kan, misalnya aku nggak bisa merubah orang itu biar nggak egois, berarti aku yang merubah diri aku supaya aku sadar bahwa aku memang harus mundur. Ya, aku nggak bisa bersama dengan orang yang egois, yang sombong, yang arogan. Karena apa? Itu ngejauhin rezeki gitu. Kalau kita berdiri sama orang yang biasa-biasa aja, santai, ya kan, energinya positif, bisa bawa pengaruh yang positif. Bahkan energi kepositifannya bisa membantu juga ya karir kamu. Itu yang paling penting sih. Kalau misalnya yang toksik ya itu karena memang bebannya terlalu banyak. Kalau ada orang yang bebannya banyak, pasti dia tuh temperamental dan mudah banget emosional. Kamu dapat apa dari orang yang gampang emosional? Dapatnya apa? Kamu lelah. Nah, ketika nih misalnya dia lagi marah, kamu bisa nenangin dia. Kamu tenangin diri kamu dulu. Kalau kamu nggak bisa tenangin diri kamu, ya kamu mundur. Nanti kamu kena sebrot, ya kan? Itu juga untuk bisa berlaku ya untuk teman-teman kamu di sini yang lagi ada masalah sama pacarnya, sama istrinya, sama suaminya, ya kan, sama pembantunya, ada masalah sama atasannya, segala macam, curhat gitu ke kamu. Kamu nggak bisa masukin solusi apapun. Kamu mungkin cuma bisa jadi pendengar yang baik. Kamu lihat waktu dulu, kapan kita bisa ngomong, kapan kita bisa diam. Ya minimal kamu diam dulu aja sampai dimana dia itu ngomong apapun tentang segala bebannya. Mungkin kamu itu orang yang bisa ngedengerin apa yang membuat dia itu pengen cerita kayak gitu, siapapun ini ya. Nah, kamu jangan memaksakan diri, karena apa? Ketika kamu memaksakan diri, ibaratnya kamu lagi bawa perahu, ya kan? Kamu lagi bawa perahu di sungai yang deras, capek nggak? Walaupun talinya kuat, biarkan air itu deras itu melewat dulu gitu. Kalau misalnya udah tenang, kamu bisa melewati, kamu bisa ngasih solusi sama seperti apa yang aku lakukan, ya. Ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Nggak bisa, ilmu tuh nggak bisa ya dengan misalnya cepat-cepat gitu, nggak bisa. Harus step by step, ya. Kamu ingin cepat bisa, nggak bisa, harus ada proses. Di sini juga, aduh, kamu ada yang kosong ini, perasaannya kosong, lagi hampa banget, lagi nggak ada tujuan mau kemana kayak gitu, lagi aduh ngelamun, tarik banget nih lamunannya. Atau kamu lagi mengosongkan, lagi meditasi juga bisa. Kalau kamu lagi tarik banget ya pikirannya, kamu coba curhat aja sama aku ya, oke? Baik-baik aja kan kamu kan? Ya udah, di sini ada yang berdealing dengan zodiak Libra, Virgo, Libra juga, Sagittariusnya ada 2 ya. Kamu tuh senang sama orang-orang yang judes ya, yang cuek gitu ya. Itu kan Sagittarius mah agak judes, cuek, menghanyutkan. Kamu sukanya yang gitu. Kalau yang baik-baik mah kamu lewatin aja kayak gitu ya. Oke. Di sini ada Aries. Oke, Aries. Oke. Itu mungkin zodiak yang lagi kangen sama kamu ya. Bisa semua zodiak juga bisa. Ya, yang bisa saya sampaikan untuk kamu Taurus, semoga resonate. Ya, kalau nggak resonate berarti bukan energinya kamu. Makasih udah nonton videonya. Semoga kamu sukses, berkelimpahan. Jangan lupa bersedekah ya, siapapun yang perlu kamu bantu ya dengan ikhlas, tapi jangan banyak-banyak, sesuai kemampuan. Gitu ya. Yang penting kamu happy, yang penting kamu bisa ngebahagiain diri kamu, keluarga kamu, dan orang yang kamu sayang. Ya, itu aja. Makasih udah nonton videonya Taurus. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus selanjutnya. Dadah.